Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan makanan apa yang bisa bikin kita tua. Sebagai kita ketahui, kalau orang udah umur 40, 50 atau ibu-ibu lah especially, dia paling tidak suka dibilang cepat tua, paling suka dibilang muda selalu atau sehat selalu. Seringkali ibu-ibu sampai buang banyak uang ke dokter untuk dipoles mukanya, kulitnya supaya kenceng, makan obat macam-macam obat supaya bikin mukanya lebih kenyal, lebih elastisitis. Nah, ini banyak uang yang dibuang kepada kecantikan. Padahal kalau kita ngerti, kita bisa dengan kontrol makanan yang benar, jangan sembarangan makan, kita bisa udah otomatis secara tidak langsung kulit kita akan dipertahankan tidak cepat tua. Asal kita tahu cara makannya, cara minumnya yang tepat. Marilah kita sama-sama belajari bagaimana untuk kita bisa tahu makanan apa yang membuat kita cepat tua. Ya, kalau kita udah ngerti, kita akan menghindarinya atau menguranginya untuk demi kelihatannya muda. Yang pertama kita tahu namanya French fries. Kalau di mana-mana kita keliling ke food court, ke tempat hiburan, kemanapun, atau ke restoran-restoran, pasti ada namanya French fries. French fries sendiri semestinya potatonya itu adalah sehat, itu baik. Cuman yang bikin jahatnya itu adalah dia kesatu digoreng dengan high pressure gorengan. Kedua adalah dia banyak sekali garam. Garam itu yang jahat, yang bikin kulit kita kering, kusam, cepat tua. Nah, gorengan itu juga jelek karena minyaknya itu tidak bagus untuk kesehatan kita, untuk liver kita, untuk kita punya macam-macam badan kita. At the same time itu minyak pun buat kulit kita pun tidak bagus. Nah, kenapa? Karena memang French fries itu enak dimakan, popular item, cuman masalahnya tidak sehat untuk dimakan dan tidak baik untuk kita punya penampilan. Kulit kita akan jauh lebih cepat kusam dan cepat tua. Jadi alternatifnya apa dong kalau nggak makan French fries? Sweet potato. Sweet potato. Itu potato yang manis atau ubi. Ubi manis, ubi ungu, ubi coklat. Itu juga semua baik kalau ubi. Kalau French fries jangan dimakan dengan kondisinya French fries yang digoreng, yang banyak garamnya. Yang kedua adalah white bread, roti tawar, roti putih. Kok lucu, roti tawar kan kita sehari-hari makan untuk makan pagi, breakfast, bikin sandwich, makan siang. Itu kan juga salah satu kita banyak pakai white bread. Dan white bread itu kan bagus banget Pak, itu sehat Pak. Kan ditambahin vitamin D-nya, ditambahin vitamin yang lain-lainnya. Benar, itu white bread. Cuman white bread kalau kita makan kebanyakan itu memang buat kita punya kulit jadi tua, jadi cepat kusam. Karena tidak baik. Yang bagus apa? Bukan white bread, namanya roti gandum. Roti gandum lebih natural daripada white bread. Nah, coba diusahakan kalau yang akan lain kali mau makan sandwich, mau makan breakfast, makanlah yang namanya wheat bread. Ya, roti gandum. Nomor 3 adalah sugar. Sugar. Manis. Maksudnya manis tuh kita makan permen manis, kita taruh manis di pastries, kita taruh manis pun juga di drink, di minuman-minuman itu banyak manisnya. Manis yang apa? Manis yang dari gula pasir. Itu tidak baik. Karena itu manis selain meningkatkan kita jadi gula darahnya naik, kita punya kulit pun jadi kusam, jadi tidak bagus. Elastisitis kita punya muka, kolagennya, kulitnya jadi menurun drastis. Nah, kalau kita sekarang, Pak,
Kalau kita mau kelihatan skinnya baik, bagus, gimana dong? Saya nggak bisa tahan, Pak. Saya selalu makan apa, saya suka manis. Gampang. Manis itu bisa cari alternatifnya dari madu. Atau dari buah. Madu kayak gimana? Raw honey, madu mentah. Yang masih ada enzimnya, yang masih ada bakterinya. Kita gantikanlah. Kita makan apa aja pakai gula madu. Jadi bukan gula pasir, but madu punya manis yang kita makan. Kedua, fruit. Buah-buahan. Semua buah-buahan mengandung banyak manisnya. But manisnya itu tidak sejahat seperti manis yang gula pasir. Karena gula pasir kalau kita makan, itu di-convert masuk jadi gula darah. Tinggi persentasenya. Kalau di buah-buahan atau di madu, tetap convert jadi gula darah, cuman kecil sekali persentasenya. But ini lebih aman, lebih sehat, dan bagus buat kita punya kulit. Bagus buat kita punya kolagen. Jadi saya rekomen kalau mau ganti manis, minumlah yang namanya raw honey atau fruit juice atau fruit, buah-buah punya manis. Nomor 4 adalah margarin. Hah? Kok margarin, Pak? Saya sering makan tuh setiap hari karena banyak dipromosi dimanapun. Margarin adalah penggantinya butter, mentega. Di dalamnya juga dipromosikan bahwa margarin itu ada vitamin D-nya, ada tambahan vitamin-vitamin. Yes, benar. Margarin itu penggantinya mentega yang versi murahnya. Cuman apakah itu sehat? Apakah itu bagus? No. Menurut survei research dari Harvard Medical School, makan margarin lebih parah daripada makan mentega. Karena di dalam mentega itu masih ada kesehatannya. Kalau margarin itu adalah menghasilkan hydrogenated oil. Minyak yang dibuat. Minyak dari minyak sayur dibuat sesuatu yang tidak baik untuk badan kita. Di dalam itu ada trans fatty acid yang merusak kita punya kulit melawan ultraviolet. Jadi itu apa? Makin kita makan banyak margarin, makin kulit kita sensitif ke ultraviolet, makin gampang kebakar, gampang rusak, gampang nggak sehatnya lah prinsipnya. Jadi margarin itu semestinya minyak yang tidak sehat, minyak tidak bagus, minyak buatan. Yang bagus masih mendingan mentega. Kalau bisa nggak makan mentega lebih baik lagi. Jadi pakai apa? Alternatifnya ada, yaitu apa? Makan avocado atau avocado oil, apokat punya minyak. Atau makan banyak buah apokat, itu banyak minyak yang bagus. Atau makan virgin coconut oil, VCO. VCO itu minyak yang baik, yang bisa menurunkan kolesterol kita, dan menyehatkan badan kita pula. Bisa mencegah kanker, bisa mencegah pikun. Nah itu VCO, minyak yang selama ini orang tidak sadar bahwa itu minyak bagus. Setaraf seperti kayak olive oil. But kalau di sini, kalau kita ini hari buat kulit, memang saya lebih rekomenkan makan VCO. Minyak yang bagus. Karena dia akan meningkatkan kulit kita menjadi pH-nya ini. Dan kulit kita jadi kenceng. Kolagen kita juga jadi tumbuh bagus. Nah ini semua karena VCO banyak mineral-mineral yang cocok buat kulit kita. Dia selain bisa anti funginya, anti mikrobanya, anti macam-macamnya. At the same time buat kulit kita juga dia bisa naikkan pH-nya kita jadi normal. Dari yang asam, yang kumuh menjadi shiny, mengkilap. Kulit kita jadi kelihatannya wow, kayak anak muda lagi. Atau kulit kita jadi kenceng. Nah, walaupun muka kita pun kalau sering pakai namanya VCO, jauh lebih bagus daripada pakai masker-masker yang kimia-kimia yang lain. Nomor 5 adalah processed meat. Apa sih processed meat? Daging yang diolah.
Sampelnya apa? Hotdog, nugget, terus apa lagi? Bacon, sausage, macam-macam. Yang pokoknya daging yang diolah, yang dikasih kimia-kimia, perasa, pemanis, pengasin, banyak garamnya di dalam juga. Nah ini daging-daging memang gurih, enak dimakan. But ini sudah diproses. Nah kalau daging sudah diproses, jangan kita banyak makan. Itu bisa tidak baik untuk badan kita, menimbulkan banyak juga karsinogen, bisa kanker. Kedua juga, buat kulit kita pun itu mencerminkan kita kulitnya akan tidak sehat. Karena makan daging-daging diproses itu, prinsipnya itu kita yang dimakan bukan dagingnya. It's a chemical, it's kimianya. Kimianya dari kebanyakan garam, kebanyakan gula, kebanyakan kimia. Itu semua proses yang tidak sehat untuk kesehatan tubuh kita. Merusak kita punya empedu, merusak kita punya hati, macam-macam. Jadi memang kita tidak anjurkan makan banyak proses meat. Makin kita makan, makin kusam kulit kita, makin jelek kondisi tubuh kita. Termasuk organ-organ di dalam kita pun tidak bagus. Nah salah satu, burger. Burger pun juga itu namanya proses meat, daging yang diolah. Kurangilah makan burger. Aduh Pak, kayak saya sendiri juga saya suka makan burger. Cuman gimana dong masa demi untuk kulit kita nggak makan burger? Boleh makan burger. Cuman jangan setiap hari makan burger. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Nggak apa-apa. Tetap boleh kita makan. Cuman jangan over terlalu banyak. Terus gimana Pak? Optionnya apa? Kalau saya nggak boleh makan proses meat, saya paling doyan tuh ham lah, sausage lah, dan lain-lainnya. Oke, alternatifnya makan ayam. Ayam yang direbus. Ya, atau turkey. Turkey itu kalkun yang direbus. Karena ayam jangan digoreng ya. Ayam punya jahatnya ayam itu kulitnya dan minyaknya. Dan kalau ayam digoreng, yang kita makan tuh minyaknya. Ayam yang tidak sehat. Paling bagus ayam itu daging putihnya. Daging putih ayam itu kita rebus, kita cah, masih sehat buat badan kita daripada kita makan yang digoreng, yang dibakar, atau proses meat. Daging-daging yang proses-proses itu. Yang nomor 6 adalah dairy. Nomor 6 itu dairy. Dairy apa? Susu, keju, yogurt. Nah ini dairy. Cheese. Nah ini semua dairy. Dairy ini, waduh Pak, kalau saya nggak makan ini nggak bisa hidup Pak. Ini makanan enak semua dan sehat. Benar, di dalam dairy itu ada vitamin D-nya, ada kalsiumnya, dan bagus semuanya. Cuman nggak boleh kebanyakan, maksud saya. Nah, dairy boleh makan, but jangan menjadikan kita punya inti. Ya, paling bagus, kalau saya mesti stop semuanya ya nggak mungkin Pak. Kita tetap makan dairy-nya karena itu masih ada vitamin yang ekstranya. Memang kalau kebanyakan merusak kulit kita. Terus gimana? Nah, kita banyakin makanan yang lain untuk kenyangin perut kita. Selain kita minum susu terlalu banyak atau cheese terlalu banyak, kita boleh makan sedikit-sedikit. But at the same time kita tambahin sayur-sayur yang hijau-hijau sebagai salad, sebagai breakfast atau lunch. Seed, chia seed, flaxseed itu yang bagus banget. Banyak minyak-minyaknya baik buat badan kita. Almond, kacang-kacangan, itu baik buat kanker-kanker kita juga, baik buat kulit kita. Satu lagi, buah figs. Buah figs, F-I-G-S, buah figs. Itu bagus banget buat kulit kita especially. Itu kalau orang bilang buah figs itu buah ajaib lah ibaratnya. Nah di Indonesia jarang ada, biasanya di tempat luar negeri banyak buah figs. Makanya kalau bisa ada kesempatan bisa makan buah figs, ayolah makanlah. Itu buah yang baik. Nomor 7 adalah soda atau jus kemasan botolan. Soda, jus botolan, atau teh botolan yang sudah dikemas. Baik, yang bisa tahan sampai berhari-hari. Seperti kita mengetahui, soda-soda itu mengandung sugarnya tinggi banget, tidak baik. Ya, nah kalau yang jus-jus kemasan itu kesannya jus, ada vitaminnya. Cuman karena itu jus kemasan, prinsipnya rasa jusnya, rasa manisnya, itu semua dasarnya dari kimia yang jahat. Sampelnya kalau kita orange juice yang dikemas bisa bertahan sampai
berbulan-bulan. Itu bukan benar orange juice. Itu kebanyakan 80% intinya adalah kimia-kimia. Sugarnya palsu, maksudnya manisnya palsu, rasanya palsu, warnanya palsu. Itu prinsipnya bukan real juice. Walaupun dia promonya real juice. Paling gampang ya kita minum real juice yang kita press langsung. Itu jus yang sehat. Ya, ada lagi teh. Setahu kita, kalau teh kita seduh teh 1 harian, besok hari teh itu udah basi. Nah sekarang kalau teh kemasan yang di botol itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kok bisa? Kok nggak basi? Ya karena di dalamnya ada anti buluknya, ada kimia rasa tehnya, ada kimia manisnya, ada perasanya, pewarnanya. Prinsipnya kita minum kemasan teh itu atau ice lemon tea atau lemon tea gitu ya. Itu prinsipnya semua artificial. Bukan yang natural, tidak baik untuk badan kita, untuk liver kita, untuk ginjal kita. Ya lebih baik menghindari. Wah Pak, itu kan katanya untuk minuman sehat, ada green tea untuk detox itu. No, still chemical. Kalau mau yang sehat, ambil yang murni, ambil yang natural, ambil yang organik, kita seduh sendiri, kita minum. Itu yang benar. Terus kalau begitu gimana Pak? Berarti kita nggak boleh dong minum jus-jus itu. Boleh. Gantinya kalau boleh minum jamu kuning. Atau kalau orang bilang yellow milk. Yellow milk itu apa? Air kunyit. Air kunyit itu bagus banget buat kesehatan kita. Kelihatannya kayak susu kuning diminum. Kita bisa campurin dengan madu, rohani, atau jus kunyit dicampur dengan jamu-jamu lain, itu juga bagus. Ya kalau memang bisa makan jus kunyit, bagus. Campur madu, campur jahe, itu sehat. Tambah lagi 1, kopi. Wow, kopi aja nggak boleh makan? Boleh. Kopi itu seharusnya bagus. Dia ada kafeinnya, bisa bagus untuk kita punya jantung, kita punya kolesterol. Cuman kalau orang seringkali salah minum kopi di malam hari atau habis minum kopi karena terlalu tinggi dia punya kafeinnya, jadi nggak bisa tidur. Nah itu kopinya itulah yang kafeinnya itulah yang membuat kita nggak bisa tidur. Kalau kita orang badannya kurang tidur, kulit kita jadi kusam, muka kita jadi loyo, jadi butek, jadi nggak cerah. Karena kita kekurangan tidur dicerminkan oleh kulit kita. Nah kulit kita kalau kurang tidur, asal usulnya karena kita makan kopi kebanyakan, minum kopi kebanyakan, nggak bisa tidur 1 malam hari suntuk. Nah itulah yang menjadi jelek untuk kita menjadi looks older, looks age, looks tua. Nah makanya kopi itu harus makannya 1 hari atau minumnya diusahakan maksimum 2 gelas. Jangan lebih. 1 gelas paling bagus. Kalau bisa kurangin pakai gula, pakai madu alternatifnya. Nah inilah beberapa cara untuk minum kopi. Ada kebagusannya, juga ada negatifnya. Kalau terlalu banyak, kita jadi kurang tidur, jadi merusak kulit kita. Kalau yang tepat porsinya, kita jadi sehat. Nah apabila Anda suka video kami, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik and subscribe ke channel kami. Dan share ke teman-teman apabila mereka butuh informasi ini untuk kesehatan keluarganya masing-masing. Sekaligus juga ketiklah www.hydrofarm.co.id untuk info lebih lanjut. Dan apabila Anda ada pertanyaan, mau bertanya kepada kami, silakan di channel YouTube kami ini diketik aja pertanyaan yang tertentu. Nanti saya yang membalasnya langsung. Anda bisa lihat, saya balesin atau nanti saya bikin video untuk membalaskannya pertanyaan-pertanyaan itu. Good in, good out. Sampai jumpa.